Nah, ini semua mobil-mobil dengan teratur ngantri. Tambang angin gratis ya di SPBU di Malaysia. Jadi depan saya kurang angin. Ini mesinnya gratis. Ya, kita isi minyak gratis. Ya, kita sesuaikan dengan tekanan angin kita. Jadi aku ngerti gitu, kenapa orang-orang yang bawa kendaraan di Malaysia itu lebih tertib di jalan raya. Karena memang sistemnya udah sangat baik. Contoh sopir angkot nggak punya peri kemanusiaan. Orang macet nggak bisa jalan, dia parkir enak makan. Katanya udah biasa parkir di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video. Ada seorang rider Indonesia yang berjalan-jalan di Asia Tenggara. Tepatnya dia lewat di Malaysia, geng. Dan dia sangat terkejut dengan jalan-jalan di Malaysia, geng. Ya, maklum ya, geng ya. Biasanya kalau di Indonesia itu macetnya seperti apa, dan orang Indonesia membawa motor seperti apa ugal-ugalannya ya, geng ya. Tapi berbeda kalau di Malaysia, geng. Di Malaysia meskipun jam itu sangat tertib dan sangat rapi dan tidak berisik, tidak membunyikan klakson ya, geng ya. Dan dia bilang, geng, andai saja negara saya seperti di Malaysia, ketertibannya ataupun akhlaknya, geng, kayak gitu ya, geng ya. Ya, tahu sendiri di Indonesia, geng. Kalau di Indonesia ada banyak video yang viral banget di Indonesia itu ya, apa namanya? Dia itu mau menangnya sendiri kayak gitu, tidak mau mengalah. Meskipun itu adalah jalanan umum, dia parking seenaknya aja. Coba kalau di Malaysia parking seenaknya aja, pasti udah kena saman nih, geng. Oke, geng, tentu kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom mari kita simak dulu videonya seperti apa. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu video beliau ini seperti apa. Let's go. Sudah sampai di pit stop ya. Saya bilang pit stop ya, pertengahan jalan yang menuju ke Terengganu di puncak bukit. Ini semua para biker kumpul di sini. Semua biker ini. Soalnya ini bisa dibilang tempat beristirahat ya, para biker pertengahan jalan. Sudah kedua kali saya datang kemari ya. Sudah kedua kali saya kemari. Pertama waktu saya touring Asia Tenggara ya. Dia yang kedua kali. Tapi motor saya masih tetap sama. Ini lokasinya di sini. Tempat para biker. Lihat di belakang semua motor semua. Lihat belakangnya. Malam-malam diajak keluar oleh bikers Malaysia ya, makan musang king di Johor Bahru, Malaysia. Ini bikers India ya, yang pernah ikut trip Black Toba sama saya. Sepatunya MRI itu langsung terjun ke lapangan sepatu ini, geng. Dan ini sama bikers ataupun orang Indonesia di belanja durian musang king. Enak kok. Kayak orang Cina ini, Cina juga ya. Iya, Cina. Nah, ini semua mobil-mobil dengan teratur ngantri. Ngantri dan di depan kita tak bisa lewat. Di sini banyak orang berhenti. Betul dulu saya matahari. Ya, terjadi kemacetan ya. Itu kemacetan di jalan yang tidak kan ada besi jatuh di jalan. Jadi semua motor tak bisa lewat. Tapi maksudnya di sini mereka ngantri ya. Mereka ngantri tidak mau jalur itu. Tambang angin gratis ya di SPBU di Malaysia. Jadi depan saya kurang angin. Ini mesinnya gratis. Ya, kita isi minyak gratis. Ya, kita sesuaikan dengan tekanan angin kita, yaitu tekan ini. Langsung bisa
isi angin di situ. Tiga perbedaan motoran di Malaysia dan Indonesia. Semua pergerakan mereka di jalan terprediksi. Jadi kalau mau tetap ngebut di persimpangan nggak perlu khawatir. Karena yang mau nikung pasti nungguin. Sedangkan di Indonesia, yang mau nikung lebih galak dan nggak mau ngalah. Jadinya tiap persimpangan mesti lebih waspada. Di Malaysia bisa motoran di tol, gratis pula. Jalan raya biasa aja mulus, apalagi jalan tolnya. Sedangkan di Indonesia ada baiknya juga sih nggak boleh motoran di tol. Coba bayangin ngabers-ngabers motoran di tol. Nggak mungkin nggak nongkrong di bahu jalan dong. Apalagi kalau ada emak-emak motoran di tol. Bayangin apa yang terjadi. Di Malaysia bensinnya cuma 7.000 per liter. RON 95. Sedangkan di Indonesia bensinnya 10.000 per liter, itu pun RON 90. Apalagi nih menurut kalian bedanya? Banyak banget. Halo geng, kenapa ya pengendara motor dan mobil di Malaysia itu lebih tertib di jalan raya? Yang pertama, rata-rata orang Malaysia nggak akan bawa kendaraan kalau nggak punya SIM. Yang kedua, kalaupun mereka ingin punya SIM, mereka harus melewati beberapa proses yang menurut aku sistemnya sangat baik dan pokoknya terbaik lah gitu. Ya mereka harus datang kursus teori selama 1 hari, dan setelah itu bakal ada tes teori dan harus benar 47 soal dari 50. Kalau nggak harus ngulang lagi. Kalau lulus ya udah bakal masuk ke tahap selanjutnya, yaitu latihan praktek yang ngambil waktu beberapa minggu gitu geng. Kalau lulus baru bisa dapat SIM P, bukan SIM yang resmi ya. SIM P itu adalah SIM percobaan selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun orang tersebut tuh harus ngikutin aturan lalu lintas dengan baik. Kalau dia melanggar ya otomatis SIM P-nya itu bakal batal dan harus ulang dari awal. Gila ya kan ya, gila banget sih. Jadi aku ngerti gitu kenapa orang-orang yang bawa kendaraan di Malaysia itu lebih tertib di jalan raya, karena memang sistemnya udah sangat baik. Jadi orangnya udah dibekali ilmu dengan baik. Ketika sistemnya udah baik, maka akan melahirkan sumber daya manusianya yang baik juga. Malaysia mantap. Contoh sopir angkot nggak punya peri kemanusiaan. Orang macet nggak bisa jalan, dia parkir enak makan. Katanya udah biasa parkir di situ. Dikata lah, Pak, itu macet panjang, Pak. Mikirin dong, Pak, orang banyak. Bukan itu bukan lahan pribadi. Kalau mau parkir, cari tempat parkir. Ini contoh nih. Ya, mengapa beda pengemudi di Malaysia dengan di Indonesia, geng ya? Di Malaysia itu mau bawa mobil ataupun bawa motor harus banyak ujiannya, banyak sekolahnya juga kayak gitu ya, geng ya. Sedangkan di Indonesia ya, ini sangat simpel, udah bisa motoran, nggak usah bersekolah, tinggal nembak, tinggal bayar, udah dapat SIM tuh. Wah, memang jauh berbeda ya, geng ya. Dan kata rider tadi di Malaysia tuh isi angin gratis, gak usah bayar. Bener banget, geng. Kalau di Indonesia itu isi angin ya di pom bensin, kalau di tempat umum, di tempat-tempat biasalah, tempat apa namanya ya, tambal ban ataupun tambal tayar, biasanya di Indonesia ada, tapi di Malaysia nggak ada tuh namanya tambal tayar kayak gitu ya. Tambal dalamnya tayar ban kalau kita namanya, kalau di sini apa lupa giginya namanya. Yang jelas itulah yang musing-musing kayak gitu. Itu apa namanya, ada tambah angin itu bayar Rp2.000, geng, kayak gitu. Ya 2.000, geng. Kalau 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 mobil kalau tak silap 5.000 sampai Rp7.000 kalau tak silap ya, geng. Ya. Enaklah kalau di Malaysia gratis ya, geng. Tinggal pergi ke pom bensin, tambah angin sesuka mereka. Orang angin saja kok mau dijual. Kan begitu mungkin ya, geng ya. Dan apa namanya, menurut SIM, kata Iki lagi, kembali lagi ke pembicaraan SIM, tentang SIM. Ya, di Indonesia itu meskipun nggak ada SIM, nggak ada apa, mereka seenaknya aja bawa motor, bawa mobil di jalan raya ataupun di mana lah. Contohnya seperti tadi, bapak-bapak tadi ya udah tahu, bapak-bapak ini mah bukan nggak ada perimanusiaannya, tapi nggak ada adab kayak ini, nggak ada akhlak kayak gitu ya, geng ya. Udah tahu itu jalannya 2 lorong, udah sempit, malah parkir seenaknya aja, diamin di situ aja. Kadang juga di Indonesia bila ada dia jumpa dengan sesama sopir, dengan sesama kawan lah, apalah, membawa mobil terus berhenti, mereka ngobrol seenaknya aja, nggak tahu apa yang diobrolin kayak gitu ya. Itu itu banyak terjadi sekali di Indonesia gitu. Apalagi seperti bapaknya, udah banyak sekali mobil-mobil yang dilantakkan, atau bukan dilantakkan, parkir sembarangan kayak gitu. Dia tuh nggak memikirin aturan-aturan tersebut, karena memang dari situnya
para pengemudi ini tidak bersekolah ataupun tidak mendapatkan ujian SIM kayak gitu ya. Kayak gitu, geng. Makanya di Indonesia itu ya rentak sekali ya orang-orang melanggar lalu lintas, geng, kayak gitu. Ada yang putar balik arah, putar yang kayak gini ya, kayak gini. Makanya rawan kecelakaan kayak gitu. Marilah kita sama-sama belajar kayak gitu ya, lebih dewasa lagi dan lebih bijak lagi. Seandainya negara kita seperti di Malaysia, mungkin insya Allah akan lebih tertib lagi lah, kayak gitulah, akan lebih bagus lagi lah saat pengendaranya ya. Mereka akan heran, terutama jangan bunyikan klakson. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, terpulang kalian saja. Ikinya pamit undur diri dulu, sampai di sini saja. Bila tersilap kata, bila salah benda reaction, silakan komen ikinya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di next video. Bye bye.